melakukan kejahatan kriminal, kejahatan fisik. Jadi setelah selesai sepertiga hukum ubudiyah, sepertiga muamalah, sepertiganya fikih-fikih domestik tentang keluarga, edisi kemarin kita mengakhiri tentang kajian hukum fikih domestik yang ditutup dengan pengakuan hak asuh. Hukum hak asuh. Di penghujung sepertiga terakhir, ini kira-kira hatami bulan Safar ya sido hataman yang berwudus. Kita pilih hatam mesti kecantol ora ya. Sing penting mah Ini jelas cara prestasi program itu wis kene sing hatam. Cuman masalahnya ngaji ngopi itu, ngaji majelis taklim itu nggak ada lulusannya, orang lulus. Tapi kalau tidak bolehlah lagu dongeng-dongeng. Alhamdulillah harus hatam 40 orang. Hatam kok, sing hatam masih ngaji. Ngaji ini giliran. Kadang sing iki ngaji, sing iki ora. Ngaji ini gantian. Ini bagian terakhir, sepertiga terakhir ataupun 25% terakhir membahas tentang semacam pindah tatanan sosial, keamanan sosial, perlindungan sosial. Dimulai dengan tindak kejahatan fisik, yaitu jinayat. Jinayat itu melukai, tindakan-tindakan yang melukai terhadap tubuh orang lain. Al-qatlu ala salasati adrubin la rabi ala utawi maten iku ala salasati adrubin ing atase telu pirang-pirang macem. La rabi ala ora ana kaping papat. Rupane ambun mahdun siji sengaja kang murni kesengajaan. Tidak ada sisi-sisi unsur kesalahan, betul-betul tindakan sengaja yang disebut dengan kesengajaan melakukan tindakan membunuh. Yang kedua, wa khata'un mahdun, lan salah dan murni, tindakan membunuh yang dimana masuk dalam kategori murni kesalahan, sebuah perbuatan yang perbuatan itu merupakan murni kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Tidak ada kesengajaan, tapi ini murni kesalahan. Wa 'amdun khata'un, lan kang kaping telu itu yaitu adalah amdun khata'un, kesengajaan kang campur kesalahan. Ada unsur perbuatannya sengaja tetapi dibarengi dengan sebuah kesalahan yang mengakibatkan terhadap hilangnya nyawa. Ini bagaimana Allah dalam mengatur keselamatan hidup manusia. Bahkan dalam Al-Quran, man qatala nafsan kana kaman qatala
alam nasa jami'ah, barang siapa yang membunuh satu orang sama seperti halnya dia telah membunuh seluruh manusia. Keberanian orang membunuh satu orang berarti dia juga berani membunuh semua orang. Ya, orang yang berani membunuh satu orang itu berarti dia juga berani membunuh semuanya orang yang lain. Sumanto. Makanya termasuk juga adalah orang yang membunuh satu orang, maka dia telah membunuh keturunan. Karena setiap manusia berpotensi memiliki anak cucu, cicit dan seterusnya. Gara-gara dimatikan, maka dia tidak memiliki keturunan. Makanya masuk dalam kategori 7 dosa yang berpotensi merusak iman. Ittaqu sab'al mubiqat, Rasulullah. Hati-hati pada 7 dosa yang merusak iman. Apa saja 7 dosa yang merusak iman? Yang pertama, Membunuh. al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Hidup dengan kemusyrikan. Mempersekutukan secara teori, menganggap ada sesuatu yang lain selain Allah, menganggap ada yang berkuasa yang lain selain Allah, menganggap ada pemberi rezeki yang lain selain Allah, penyelamat yang lain selain Allah. Maka yang kita diajari senantiasa untuk selalu berkalimat tauhid, la ilaha illallah, agar tauhid kita betul-betul tauhid mengesahkan Allah. Tidak sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, itu tauhid cahtika. Kalau kita la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, itu tauhid cahtika. Tauhidnya kita itu harusnya sudah ketika sampean sebagai pedagang, sampean tauhidnya tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Ketika sampean adalah orang yang sakit, tauhid sampean adalah tidak ada yang memberikan kesembuhan selain, bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah absolut begitu. Tapi harus terus diolah, tidak ada Tuhan selain Allah itu sampai tidak ada yang memberikan pengaruh apapun dalam hidup saya selain Allah. Bahkan yang menggerakkan saya untuk bisa berada di tempat ini, melakukan ini dan segala sesuatunya, kejadian apapun tidak terjadi kecuali dengan iradah Allah. Bahkan tidak ada daun kering yang jatuh dari pohonnya kecuali itu sesuatu yang berkehendak dengan kehendak Allah. Gak ada. Jadi kalau orang itu yang tauhidnya matang, akhirnya karena segala sesuatu terjadi kepada Allah, terjadi hal yang membuat dia sakit, tidak lama sakitnya, karena langsung ingat bahwa ini adalah kehendak Allah. Terjadi sesuatu yang merugikan, tidak nestapa, tidak membuat nestapa atau perkara yang merugikan itu, karena ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi semacam terapi. Orang yang bertauhid itu akan terterapi jiwanya setiap saat. Dia tidak akan terpuruk walaupun menurut orang terdegradasi. Wah, dia dulu mau pejabat, sekarang orang pensiun begini. Dia tidak pernah melihat sisi buruk daripada kondisinya, karena semuanya itu adalah kehendak Allah. Orang bisa saja mengatakan terpuruk, tapi dia tidak melihat dirinya terpuruk. Kenapa? Karena itu semua adalah kehendak Allah. La ilaha illallah. Orang enak sing mentok apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faedahnya orang yang selalu melafazkan, mendengungkan kalimat tauhid. Orang yang selalu mendengungkan kalimat tauhid akan tahap demi tahap akan kesasar. Tidak sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu paham sudah dasar. Tidak ada Tuhan selain Allah itu sudah dasar.
Selama ini sampean merasakan kalau nggak kerja urusan tangan sini di lek model itu menjadi prinsip, itu merupakan kemusyrikan. Wih, langsung urung pegawai mengatakan urung mah urusan nulis sendiri rezeki. Sampai sudah memusyrikan Allah dengan megawi orang megawi Allah tetap punya rezeki. Allah tetap memberi rezeki. Lantas untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita minum obat? Kalau Allah itu semuanya itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita berdoa? Dalam bahasa akidahnya disebut dengan melaksanakan asbab. Halo, nyambung. Asbab. Sebab. Sampean malas, sababe minum obat. Sampean hasil maksud, sababe doa. Sampean entuk rezeki, sababe megawe. Ikhtiar, doa, megawe, iku kabeh sebab. Ya, iku kabeh sebab. Wal asbab lam tu'athir. Sebab itu tidak berpengaruh sama sekali. Minum obat, orang minum obat tetap waras. Doa orang doa, Allah mau ngasih, ya tetap ngasih. Megawe orang megawe, ya tetap terjatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa hubungannya sebab? Sebab itu dikatakan oleh ulama, diilustrasikan wal asbab khodamul aqdar. Sebab itu pelayan takdir. Mau pelayan? Pelayan itu orang menentukan, dikongkon. Ya. Sahabat itu dikongkon, tapi orang menentukan. Enak tamu jare bose sugui bayu putih bayar kopi. Pelayan menurut bayar, ibu bayu. Dan mangan ya, siap makan mangan. Pelayan yang menentukan tuan rumah. Bos itu murid ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu seperti pelayan namun cara kerjanya bagus, pelayan dialem karo bos. Ya, dialem karo bos. Tapi dia tidak menentukan harus melihat apa ini bukan pelayan. Semuanya itu diatur oleh bos. Cuman dia mendapatkan apresiasi. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sabar tidak menentukan ketentuan, hanya dipuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan megawe kulo dialam karo Gusti Allah. Sampeyan berdoa iku lho dipuji sama Gusti Allah. Sampeyan berobat iku lho dipuji karo Gusti Allah. Dengan tendensi bahwa segala sesuatunya adalah tetap tergantung Gusti Allah. Asbab itu nurut musabib yang menciptakan sebab.
Barang siapa yang beriktikad bahwa sabab itu berpengaruh, maka dia musyrik. Kita dia ya waras, semua warasannya yang Gusti Allah kelawan sebab musyrik. Karena menyimpulkan kesembuhan dari dua sisi, Allah dan obat. Kita kena ya oleh rezeki lawan sebab ojek. Menurut ojek boleh bisnis musyrik. Aduh, jeruan kolesterol terus kolesterol. Jadi orang berpengaruh sama sekali sebab itu. Sebab itu kongkonannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama disuruh oleh Allah, seperti halnya kesembuhan itu adalah diperintahkan oleh Allah, maka sebab itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minum obat itu loh digerakkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya datangnya sembuh terhadap kita adalah didatangkan oleh Allah. Allah juga mendatangkan kehendak terhadap kita untuk minum obat. Waduh, hai praktek mau Pak, tapi kesimpulannya kudu saja. Yang enggak. Kesimpulannya kudu saja. Mana iki jeroan. Terus-terusan kolesterol doang. Oh, akhirnya sebab kalau berpengaruh karena enggak. Nah, rezeki masih Allah berusaha megawe kantong sebab. Sin penting mau kondisian saja. Yang punya kondisi. Ya sebagaimana Allah memberikan rezeki terhadap sampeyan, Allah juga memberikan apa namanya kerentek dalam hati kita untuk melangkah berikhtiar. Langkah kita berikhtiar itu adalah dorongan dari Allah. Kemudian Allah juga memberikan rezeki. Kadang-kadang Allah menian kerentek doang, orang menian rezeki ini. Makanya ada wong ojek sembarang subuh sampai sore orang-orang becis. Nah, dalam kondisi seperti ini Allah tetap memuji. Allah memuji terhadap orang yang berikhtiar. Makanya akeh wong minum obat ora waras-waras. Sekaligus itu bukti bahwa obat ora ngawarasaken. Akeh dokter mati, akeh dokter pandai kena kolesterol. Akeh dokter matine kena penyakit jantung, padahal dheweke ahli jantung. Ya kan? Ahli jantung. Sebab apa? Antara sabab dan irodah tidak linier, berjalan tidak saling berhubungan, masing-masing. Anak mau mulai minum obat sehat baik, ya kan? Dia tidak melaksanakan sama sekali. Tetapi Allah mengkondisikan hidup kamu manusia itu agar manusia memiliki kesimpulan dengan akalnya. Ternyata wong sukses itu megawene kenceng cara akalnya. Kan gitu kan? Cara akalnya orang yang megawene tekun, rajin, disiplin dan memiliki semacam kekuatan cita-cita, seakan-akan yang membuat sukses itu adalah kerajinannya itu. Ya. Padahal tidak, tetap itu takdirnya sukses.
dan Allah pun juga memberikan lengkap terhadap dia hidup dengan bijaksana, disiplin dan seterusnya. Kenapa Allah mengkondisikan sukses terhadap orang-orang yang ditakdirkan seperti itu? Agar menjadi acuan terhadap manusia, agar bisa dicontoh dengan contoh yang baik. Namun seumpamanya tidak seperti ini, tidak jalan aktivitas dunia, sudah tergantung Allah baik begawe kamu nganggur kabeh. Hah? Ya kan? Itu karena akal udah hidup. Padahal dari satu sisi Allah juga memberikan akal. Manusia bisa mencontoh terhadap temuan-temuan yang bagus. Kenapa sih orang sukses? Begini. Bisa ditiru kebahagiaan. Wong nganggur itu ya orang aku ditiru. Hilangan nganggur itu Pak. Paling rugi manusia itu wong nganggur urusan dunia, nganggur urusan akhirat. Jom. Hah? Jom. Megawe ora salat ora. Megawe ora. Rugi wong sing semangat urusan dunia tapi nganggur urusan akhirat. Rugi balik. Oh, hidup P7. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Hah? P7. Ya. P7. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Itu juga ya. P7. Ana wong sing sugih dalam khayalan. Karo lamun bae. Awas biasanya pegawaiane calu. Calu itu anak objek kan durung deal wis mikir untung. Wis mikir untung. Dia beramal payung itu. Sebenarnya itu untungnya. Tapi barang dia semangat kalau dipikir nguntungannya. Nah ini bicara bahasanya wong apa? Wong bisnis apa? Broker. Apa? MLM. Sing merambat kantor ya. Multi level. Mengibaratkan jarene mengene. Wong urip itu ada orang banyak waktu, banyak uang. Nah, ini bejo-bejo dengan nusa. Banyak waktu, banyak uang. Nah, ini wis kelas bos Sadino. Ya kan? Kelas para bos. Ya waktunya wis ora megawe leyeh-leyeh, tapi biji sing toyole wis wae. Terus sing latih biji sekali awak. Toyole wis wae. Pakai duwite, wakeh waktune. Ana wong iku sing parah iku lho ora duwe waktu, ora duwe duit. Suwi buke pol. Tapi rokok ya ora tubuh. Iki kan masakan kan ya. Wonge meni gelar ya angel. Ngen di wonge parane omahe ora ketemu, parane mrene ora ketemu, wis luar biasa. Entek waktune, entek ya awas. Dengan zaman saya itu saya menemukannya itu zaman kampung saya di bahasa saya. Zaman kampung saya pembebasan tanah itu kan calu itu anu markasi. Calu itu anu base camp ya Pak.
Wis kene satu iku. Lah sing diomong sawah wong. Ya, aman kira-kira itu langsung tuku. Tapi ada dongengnya. Calo itu kadang-kadang tuku bensin dia bukan. Cair. Ketemu mulutku langsung ketemu baturi. Akhirnya numpak motor, jelasin bonceng, oh sembarang begini-begini aja bisnis kan orang cair-cair, waduh, mendak emas sepi cukup. Jelasin kau motor, iya di wakil wis petang warung wis numpuk ora cair-cair iki gul-gul tanah karo payu-payu. Iya kan, boleh masuk sekilo baru iya kan. Iya, lah jadi orang setelah bagi ruru, bagi telur, bagi telur. Bilang kan sengaja motor sih bonceng doang. Bilang aja ngono enggak kan. Pada mendak bareng, nemu bareng, ketemu bareng, ini bagi ruru. Kamu lebih bisa kan? Wong kita sini ngarep, kita sini ngedelak, kita sini bonceng, kita rompal telur sama-sama tahu. Gulat aku. Gulat orang rencana berbagi. Gulat sampai ke jauh dengan main RP pada nyimpen benar-benar. Kira-kira yang ceritanya, kita kan mendagang masuk kilo, numpang motor layu jeret itu sing bonceng, layu arane bareng-bareng masak kilo pun bak kilo. Lah ora kayu jeret si kakang kan sing bonceng bagi telur dheweke sing bonceng. Rek kita kan. Lah iya itu sing bonceng. Kita sing deleng ning ngarep iki melu doang untuk pangan seperti telur. Nah, kono. Lah terus yang masih di lamun deh. Lamun deh sampai gulen. Ketelu ngono akeh waktune semet dhewe. Wong itu kadang-kadang waktu mau akeh, tapi ora duwe pengangguran. Senengane catur, gabri. Waktu akeh, ora itu. Enggak apa-apa, wakeh duwite ora duwe waktu. Iki kelas wong ambisius. Wong ambisius yang sedang budakan dengan kesuksesan yang sedang jadi impian. Akhirnya waktunya habis. Ya hasil. Durung sampai kayak mau kan sama papa. Yang pertama, akeh waktu akeh. Jadi kita balik lagi pada bahasa membunuh ini salah satu tindakan kriminal yang akan dibahas di sini adalah pembunuhan. Ya, membunuh itu ada 3 kategori, itu dalam KUHP juga sama. Istilah pasal-pasalnya, ya. Cuman di sini lebih simpel. Wong itu mateni wong itu kadang-kadang murni kesengajaan mateni. Kadang-kadang orang itu yang kedua amdun khoto'un ya. Khoto'un mahdun, kekeliruan murni sebuah kekeliruan. Yang ketiga kadang-kadang sebuah kesengajaan yang bercampur dengan kesalahan. Nah ini nanti vonis hukumnya beda-beda. Sama-sama menghilangkan nyawa, tetapi nanti akan berimplikasi terhadap sesuatu yang berbeda terkait pola penghilangan nyawanya. Fal amdul mahduma kau tawi sengaja kang murni iku huwa ayyak madayata sengaja sapal jani wong kang gawe kriminal ila dorbihi maring mukule wong swiji ay saksi bima kelawan barang
yak tulu kang bisa mateni apa simal ghoriban ing dalem kaprari wa fi ba'din nusahi fil ghoribi wa yaqsidu lan najis sapa jane qatlahu ing mateni si wong bidane kaklawan sewiji-wiji mau fayajibu maka wajib al qawlu qisas alaihi ngatasi wong kang ngakoni. Yang pertama bahas kesengajaan, murni kesengajaan tindakan pembunuhan yang berlatar belakang ataupun dengan pola kesengajaan yang murni. Kesengajaan yang murni itu apa? Yaitu seseorang melakukan sebuah tindakan perbuatan dengan sengaja, mbuh mukul, mbuh nyepak, mukul, nyepak, bacok, itu dilakukan dengan sengaja. Sengaja kita mukul seseorang dengan sesuatu menggunakan alat yang alat itu pada umumnya bisa menghilangkan nyawa. Jadi seperti contoh wong nembak, sengaja menembak, ya, sengaja menembak dengan peluru yang umumnya itu bisa mematikan. Nah, ini namanya sebuah kesengajaan. Beda kalau begini, sampean ngegecek karo sapu, barang mati. Ya, itu berarti ini tidak kesengajaan yang murni, perbuatannya sengaja, tapi alat yang dipakai umumnya tidak sampai mematikan. Ini bukan sengaja yang murni, bukan murni sengaja. Dengan kan 10 kan, wah kalau kapang garis kan, iya, salah, tangan, ya, penghapus mabuk, ya zaman punya. Saya ini mau matok dulu masuk penjara. Makanya kadang-kadang kero. Orang kita sendiri terlalu memanjakan anak. Anak dijewer dulu lah orang tuanya aleman. Akhirnya udah seneng anaknya dijewer, ngelaporakan nih polisi tindakan kejahatan dalam pendidikan. Akhirnya saya diampun. Banyak semacam sindiran-sindiran guru saya ini yang penting manjing ngajar, wis ngajar mulai sepudu bocah kelas kaya pun. Ya sebabnya saya kewedinan Arab ngejewer, padahal Imam Syafi'i ngomong apa? Imam Ibnu Hajar ngomong apa? Guru ngejewer kuping itu padahal lah. Sebab sakrat itu urip sendiri. Jewer, makanya akhirnya guru kiai itu lama wis ndak, berarti itu dijewer. Tapi sewakil ngomong makanya. Saya Pak, ngaji Quran saya itu dari orang tua. Quran saya itu sangatnya dari orang tua. Tapi harus anak dewek pun bagaimana? Kalau penjari, bukan penjari. Lumayan. Saya itu tekanan kali digecek salah ya digecek salah sisi gecek sisi salah lu gecek tuh anak dewe gecek ya standar lah dan ya kita itu kalau sudah mendidikan anak pada seseorang ya harus percaya. Inilah kadang-kadang para bapak kesejahteraan itu kadang-kadang tidak melulu bagus. Saya ini mentang-mentang wong ngedidik anak lawan gaya lebih selawan, maka menuntut guru harus jadi karyawan. Halo. Iya, memposisikan guru itu kan karyawan.
bukan orang yang dihormati. Padahal itu menjadi selang mengalirnya ilmu. Makanya saya ada orang pintar, tapi orang pintar. Kalau orang sebab guru itu dosen guru ini tidak ngajar juga. Orang merasa, orang menuntut pengen dimuliakan sekarang guru itu kan? Ya kan? Guru itu orang menuntut dimuliakan sekarang. Bodoh seperti apa? Jam masuk jam 8, saya ini tugas ngajar jam 10 boleh. Dan sekolahan pun terjadi apa orang urus. Jadi digugu, ditiru seorang berlaku. Guru itu lah digugu, ditiru. Ya. Saya ini terjadi pokok wagu tur saru. Wagu itu bubuk ya jelas, saru itu ya ora bagus. Waru. Nah, bahasa Arabnya tarbiyah. Tarbiyah ini mendidik dan mengarahkan, bukan sekedar menginformasikan. Sekarang guru sekedar menginformasikan. Aku nampak ini guru. Pokoknya 4 rapat 8 di luar sekolah. Dulu kan di luar sekolah ya ada akhlak. Nah seumpamane orang kok ngegecek karo sapu sampai mati, ya termasuk pembunuh. Tapi membunuhnya adalah dengan kesengajaan yang tidak murni. Khata'un mahdud. Yang namanya sengaja itu adalah melakukan sebuah tindakan perbuatan terhadap seseorang yang menggunakan alat, yang alat itu pada umumnya memang membunuh korban. Contohnya saya dulu 4 tahun masih sangat dulu di bawah tahun 2000-an. Itu wong kampung-kampung itu banyak yang usahanya bikin nyopir mobil kopas, ya, mobil angkot. Yang terakhir itu lagi rame-rame ngedol tanah, wong tuku mobil angkot, ngedol sawah, tuku mobil. Nah, ada satu kasus anak kliwon wis seneng lulusan SMA lah, mobil angkot wae, mobil angkot dhewe kan ya lumayan. Barang wong tuane riyen saking melok senenge jajal-jajal belajar oper gigi segala macam. Anda kan belajar oper gigi, gua gagah-gagahan kan. Starter lah ya oper gigi ngegas, ane bocah cengeng lewat jedek. Preman orang seperti ini membunuh, tapi tidak dengan pola sengaja, murni kesengajaan. Sengaja tidak ada niat untuk membunuh. Kalau yang namanya sengaja membunuh, kesengajaan murni kesengajaan itu adalah ada niat untuk melakukan membunuhnya dengan bukti aksi perbuatan dibarengi dengan adanya alat yang umumnya alat itu bisa menghilangkan nyawa, seperti golok gitu kan. Orang tak nusuk nengeti, ya itu membunuh sengaja. Lah bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang melaksanakan tindakan pembunuhan yang sengaja itu? Fayajibul qaul alaihi, maka wajib membayar soal, maka wajib hukum qisas. Wajib hukum qisas. Kalau vonisnya ternyata pembunuhan ini dilaksanakan secara kesengajaan, ya, tentu setelah penyelidikan dan persidangan
hakim memutuskan ini nyata bahwa pelaku ini melakukan sebuah tindakan, ya, maka wajib hukumnya qisas. Hakim pasti mengambil vonis qisas. Fa'in afa'anhu mangkala mentah ngampuro sapa sing dikorban mau anhu saking pelaku ai afal mujna alaih anil jani fi suratil amdul mahdi wajabat maka wajib alal qatil ing atase pelaku apa diyatun mughalladatun diyat kang den bangkaken halatan halikonkan fi malil qatil ing dalem mali wong kang mateni. Wasaya turun musannif bayana tafridha apabila mengampuni korban itu mengampuni berarti bukan korbannya melainkan ahli warisnya korban itu mati itu ya. Apabila keluarga korban yang mengampuni daripada tindakan pelaku yang sengaja melaksanakan murni sengaja melaksanakan perbuatan tersebut, maka hukum qisas itu bisa dianulir, apabila harusnya vonis dipateni ataupun qisas. Tetapi kalau ternyata mendapatkan ampunan daripada siapa? Keluarga korban, ya, seumpamanya ampunan dengan cuma-cuma betul-betul mengampuni tanpa menuntut apapun, maka tidak wajib hukum. Jadi dalam konteks ini hukuman itu negara itu sebagai fasilitator. Penentu vonisnya adalah korban. Ya bukan? Penentu vonisnya adalah korban. Kalau urusan antar interaksi manusia, bukan urusan publik, tapi urusan individu, penentu hukumnya negara hanya fasilitator, pengatur. Agama pengatur untuk semua orang. Negara adalah fasilitator untuk semua rakyatnya. Seperti halnya contoh ini, beda. Kalau di kita, negara memiliki hak penuh menentukan langkah hukum terhadap pelaku kriminal. Makanya ada istilah antara yang bersangkutan sudah saling memaafkan, tetapi hukum jalan terus. Aneh, maafkan tapi hukuman jalan terus. Nah kalau di sini tadi pelaku tindakan pembunuhan yang sengaja itu tadi, kalau terbukti sengaja, maka fasilitas negara adalah melakukan qisas. Tetapi sebelum negara mengambil keputusan, diberikan hak terhadap keluarga. Dari mana kesimpulan itu? Fa'in afa apabila keluarga mengampuni, cuma-cuma tanpa syarat. Wis Pak Hakim, saya sebagai keluarga korban sudah dengan mengakui dan ketemu pelaku daripada pembunuhan ini, saya sudah jelas. Tapi saya tidak menuntut apa-apa, toh tetap korban sudah mati. Kalaupun dia dihukum mati, ya tetap korban tidak hidup. Ya saya wis tak serahkan kepada Gusti Allah. Saya tidak menuntut apa-apa dan memaafkan tindakan pelaku tanpa ada syarat, maka lunas hukumnya. Sakoton, wa in atlaqal afwa, wa kadza in atlaqal afwa wa la ta'ala anna al-qatla lam yujib hadiyah wal afwa isqatun sabitun wa huwa al-qatl
la isbatun mahdumun wa huwa diyah. Ini tamat dia akibat fihi mutlaqan wajaban. Apabila seorang korban itu adalah melarikan terhadap vonis itu terhadap dia, maka hilang wujud kisos, beralih terhadap dia. Dia itu bayar tebusan. Ada korban, bisa saja korban itu memaafkan secara tanpa syarat. Bisa saja korban berkata, Pak Hakim, saya memaafkan tindakan pelaku yang sudah terbukti membunuh keluarga saya. Kalau sekedar ngomong memaafkan begitu, berarti tetap wajib dia. Tapi kalau dikatakan memaafkan dengan tanpa syarat, tidak ada embel-embel apa-apa setelah memaafkan, berarti tanpa dia, tanpa tebusan. Bayar Pak tebusannya Pak. 100 muntah. Orang yang membunuh, namun vonis penjara 15 tahun, 20 tahun, paling minim 15, maksimal ini hukuman mati. Ya, seumur hidup ini hukuman mati. Akhirnya 20 tahun. 20 tahun itu ya setelah 12 tahun lah bersih-bersih. Iya, bersih-bersih 12 tahun. Lalu hukum fikih kata ini dia. Apa kisos? Orang bunuh itu kisos. Kalau ternyata terbukti bahwa tindakannya ini adalah tindakan benar-benar sengaja, maka wajib kisos. Tapi kalau sedulunya hakim mengambil keputusan, maka keluarga memberikan semacam tanggapan yang menginformasikan terhadap pemaafan, maka teranulir keputusan hakim yang akan menghukum kisos. Kalau kisos tidak berlaku, maka beralih terhadap diat. Diatnya adalah diat yang sangat mahal, yaitu 100 ekor unta. 1 juta seekor berarti 5 miliar. Ontang, halatan bimalukot ini. Ontang, nggak boleh cicil. Wa sayadurul musannif wal khotul mahdulan utawi kesalahan kang murni iku in ayyarnya yen tang ngebalang sapa sira ila syai'in marang sewiji-wiji kasoidin kaya dene beburuan au sajaratin atau wit-witan fayusib maka ngenani sapa sira insanan yang menungso wong lanang au ghairuhu bayarni au yarmi atau ngebalang sapa sira ila zaidin fayusib maka ngenani sapa sira marang umar fayaqulu maka mateni sapa sira si umar al-musafirah. Ya. Fala qauda maqranul qisas itu mawjud alaihi atasi siwa. Bal yajib alaihi diyatul mukhaffafatun, diyat kang den ringanan. Yang kedua adalah kesalahan murni, tindakan pembunuhan yang polanya merupakan kesalahan murni. Kesalahan murni itu contohnya seperti apa? Seperti halnya kelo. Umpamanya lagi manah rusa, dilalah rusa yang melayu, ning sampingnya ada orang, kena seseorang. Enggak pernah berpikir mengarahkan ke dia, ya salah sasaran, salah tembak, atau sampai ngelempar waktu, tujuannya nimpuk kucing, akhirnya lewat seseorang. Hati. Jadi murni kesalahan itu adalah, tapi ada perbuatannya itu tidak sengaja, karena bukan objek korban yang menjadi objek perbuatan, tetapi korban itu adalah faktor kesalahan, salah sasaran saja. Jadi
tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan tindakan, tapi dilalah mendapatkan efek tindakan. Sampeyan apa ya, lagi nurut buah lagi maneh genteng, ngeregelaken genteng ya, tujuannya ngeregelaken genteng ora wong mati, itu tak masuk tidak sengaja, boleh kesalahan, dan ini tidak wajib kisos. Kalau tidak sengaja itu wajib, tidak wajib kisos. Dalam arti hakim tidak boleh menghakimi dengan mengkisos. Jadi SHI, sarjana hukum Islam, hakim nggak boleh mengambil tindakan kisos, tetapi bayar apa? Diat yang ringan. Diat yang ringan itu pada baik 1 unta, tapi unta yang masih kecil-kecil. Ya saya ngukur harganya dorong pada puncak. 1 unta, khafafah. Kalau dulu saya padukan sama kuhaf, sekarang surapan kuhaf. Pada zaman pondok teliti seneng dipadukan ketemu pasal biru tentang masalah pembunuhan. Kemudian yang ketiga, maka orang yang tidak sengaja itu tadi, kesalahan murni itu tadi, maka wajib bayar diat yang dicicil selama 3 tahun. Selama 3 tahun, setahun sepertelu. Kalau yang tadi sengaja membunuh murni itu tadi, wajib bayar diat tunai. Makanya pemerintah kita sering menyelamatkan warganya di Arab itu 4 miliar untuk bayar diat. Kalau ada warga negara Indonesia yang kerja di Timur Tengah yang terkena kasus hukum dan secara yuridis formal ternyata terbukti secara hukum formal terbukti sebagai pelaku pembunuhan, maka ya dikisos. Nah setelah hukum kisos itu bisa melakukan pengajuan permohonan maaf. Kalau permohonan maaf itu diterima oleh keluarga korban, maka kisos teranulir, beralih terhadap dia. Jadi istilahnya ketika hakim membacakan bacaan wajib kisos, hukum kisos itu belum ingkrah, istilah bahasa kita. Belum ingkrah, masih bisa disikapi dengan keluarga korban. Keluarga korban masih boleh dalam waktu tertentu melakukan sebuah lobby pemaafan. Yang nanti permohonan maaf itu ya dibacakan di pengadilan, tidak bisa keluar istilahnya kedua belah pihak saja, karena ini sudah melibatkan negara istilahnya. Kemudian wa 'alal ghani 'anil aqilah min ashabil dahar akhir kulisanatin disebutnya nasabil fitur sitatul darahim qolahu mutawalli wa ghairuhu bal yajibu alaihi diyatun mukhaffafatun wa syasirul musannifu ala aklatil majlisilina wa amdul khattati lan utawi sengaja kang campur salah iku ayak sita ya tahnaji sapa si wong darbahu yang mukuli wong siji bima kelan barang layu telu kang ora makan apa sih bahwa dibandingkan kaprae. Kesengajaan yang bercampur sebuah kesalahan itu seperti contoh yang saya sampaikan tadi, seperti guru mau sengaja ngegejak, tapi barang yang dipakai, alat yang dipakai itu adalah bukan sesuatu yang umumnya membunuh. Itu namanya kesengajaan yang bercampur dengan saya kita lamun sampeyan lagi mana
lagi mana, tapi sasarannya tidak kena, malah mengena sama seseorang, itu pola apa itu? Tidak sengaja. Hah? Tidak sengaja. Tidak sengaja, murni tidak sengaja. Itu yang masuk fase kedua ataupun pola kedua. Jadi ada murni kesengajaan, ada murni ketidaksengajaan, ada kesengajaan yang bercampur dengan unsur kesalahan. Sengaja membunuhnya, melakukan tindakannya, ngegebuk itu sengaja. Tetapi tidak ada niat dengan alat yang tidak umumnya tidak membunuh. Terjadi kesalahan saja, kesalahan kejadian. Maksud dicek karo saku mati. Terjadi kesalahan kejadian, kesalahan keumuman. Umumnya wong itu dicek karo saku ya ora Pak. Tempelan dikit mati. Fala qauda alaihi bal tajibu diatun mughallatun al akhirah wa salasil. Maka tidak wajib qaul, tetapi tidak wajib qisas, tapi wajib bayar diat yang sama dengan yang pertama. Berarti sanksi hukumnya malah beratan ini. Karena niat mukul. Ada niat memukul. Walaupun alatnya tidak umum. Kalau yang pertama walaupun sama panah tidak punya rencana sama sekali. Meleset. Kamu kecelakaan, kan belum kecelakaan. Belum kecelakaan. Wong tabrakan mobil karo motor. Dua-duanya tidak memiliki rencana. Jadi tidak ada perbuatan. Tidak ada perbuatan. Tapi tetap kena pasal. Kalau orang nabrak kan memang ada perbuatan. Iya, nabrak. Kalau nabrak, kalau ini kecelakaan seumpamanya, ya namanya human error istilahnya. Ini digali dari sini untuk menentukan sanksi hukumnya. Semua itu adalah tidak lain. Agama mengatur ini memang salah satu daripada tujuan fikih yang sering saya dengungkan. Tujuan agama itu adalah tercapainya lima pemeliharaan, ya, pemeliharaan nyawa, keselamatan hidup, keselamatan badan, gitu. Agama ini makanya dalam beberapa aspek perbuatan ibadah kalah dengan keselamatan badan. Kalah dengan keselamatan badan. Barang bangkai halal. Bangkai halal. Tapi kalau orang itu kelaparan, yang kira-kira kalau tidak makan bisa mati, halal bangkai. Hukum Allah itu kalah. Allah mengalah aturan untuk kepentingannya. Ketika berbenturan dengan keselamatan badan manusia, Allah ngalah. Halal mencuri, halal, tapi karena kelaparan ambil. Itu duduk aja, udah itulah saya kan kebutuhan kalau keinginan mirip-mirip. Ini kalau tidak makan sama sekali, hari ini tidak makan itu membahayakan terhadap keselamatan badan. Minta-minta sudah nggak ada yang ngasih, ambil. Makanya para bapak nanam maling tengah lapangan pun aja langsung kebuki. Kalau yang bukan ternyata memang urung mangan wis rong diri.
Zalim sampai ke bulan. Ya. Namun bisa mengenai Imam Ahmad Ar-Rifai. Ahmad Ar-Rifai itu dicolong kemana? Ditekani mana? Dilarang apa-apa. Orang ada apa-apa, sepul laku, emas laku. Akhirnya maling pun warwai Imam Ahmad Ar-Rifai lagi sholat. Imamnya ngejumel dia. Iya ini akeh kamu di para namanya apa-apa. Ya Imam Ahmad Ar-Rifai itu sering tetangga. Banyak orang minta tolong. Disangane wong akeh tamu niku kan akeh duit di maling. Ya Imam Ahmad Ar-Rifai malingnya ngedumel sampai metu sing omah. Lah akeh tamu niku. Nyata ada apa-apa. Weruh kenal suarane. Jane tetangga. Kenal suarane. Subuh-subuh gegeran pangan. Ngenian maling. Keruh yang bengi sing kiri gegelak ngejuput ya ketemu pendapat ora apa-apa. Sampai diusahakan digelak. Tekuk. Maaf ya. Ya tegal rumah berwarah-warah. Lah itu tegawa di pangan. Itu barang udah disantri Imam Ahmad Ar-Rifai. Maling itu udah disantri Imam Ahmad Ar-Rifai. Bisa maling itu dinean. Jadi santri Ar-Rifai. Lain ini sih. Di sampai malah ditekani umai gak ada apa-apa. Sampai dikirimi oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, istilahnya diusahakan. Kerunyaan itu saja membangun dari bukan ya butuh, ada kelas warikan di sini husnudon, di sini husnudon bukan butuh. Sudah digelarkan. Kalau tidak akan Imam Ahmad Ar-Rifai inilah akhirnya si maling itu akhirnya taubat. Nyantri ngaji bahkan ada di wali. Luwake Pak, wali itu sing asale maling niku akeh. Ya, ulama besar Ibrahim Adham. Ya. Ulama besar Ibrahim Al-Adham. Iku garong kelas kakap ning Baghdad. Nek bahasa pengen ulama garong begal. Ya. Bengen iku geng iku kan standar tempat nglewatin menungso kan. Sing lewat palak. Dia palak menjeluk sepatu kan. Itu mau embat kabeh. Istilahnya. Cara sekarang mah geng-geng di Afrika itu Boko Haram itu kan yang selalu semalaknya cuma yang lawan itu orang tanggung-tanggung ya di laut bajak laut istilahnya. Somalia yang pernah menyandra beberapa TNI Indonesia itu kan kapal dagang Indonesia itu kan. Nah itu yang dibajak adalah laut, langsung digawe yang laut itu gawa apa itu. Jadi memang yang membajak negara setelah berhasil telepon sing duwe barang negara tebus ini bengen Ibrahim Al-Adham itu ngono itu. Jadi di bosi ketua sindikat ketua tapi dari wali juga wali Allah